Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Kita semua berharap semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita bertemu kembali di dalam Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1 bersama saya, Marius Pratama Simbolon. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami jemaat-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami maksud dari firman Tuhan dan menjalinnya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 124 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tema kita adalah Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bapak Ibu, sebagai manusia tentu kita memiliki masing-masing pribadi permasalahan ataupun pergumulan di dalam menjalani kehidupan. Baik itu pergumulan secara finansial, pergumulan secara keluarga, pergumulan karena ditinggalkan orang yang dikasihi, pergumulan karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam kita menjalani kehidupan. Saya teringat bahwasannya saya pernah mengkhotbahkannya dari mimbar. Saya bilang begini, manusia ketika ia menjalani kehidupan tentu tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Namanya juga orang hidup, tentu permasalahan menjadi teman sejati yang menemani. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita jangan takut, sebab kita memiliki kunci, yaitu pengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan tolonglah bangunkan iman. Ini merupakan sebuah judul lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282 yang demikian begini lagunya. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Bapak Ibu Saudara, yang mau dikatakan pemazmur kepada kita pada pagi hari ini adalah di dalam kita menjalani kehidupan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan bantuan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan. Karena kita sebagai manusia itu diibaratkan ranting yang memerlukan pertolongan asupan gizi dari sang pokok. Allah lah yang menjadi sang pokok, yang memberikan asupan gizi kepada ranting-rantingnya. Tanpa pokok, ranting tidak akan menghasilkan buah. Tanpa pokok, ranting akan mengering dan akan dipotong, bahkan dibakar oleh sang pemilik kebun. Bapak Ibu Saudara, tentu di dalam menjalani kehidupan, kita tidak akan mampu berdiri sendiri. Kita tidak akan mampu melangkah sendiri. Kita memerlukan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini ada 3 poin yang mau pemazmur sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah sebagai manusia tentu kita adalah manusia yang rapuh dan tak bisa berbuat apa-apa. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan relasi kepada Tuhan, memerlukan hubungan yang baik kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk membangun relasi pribadi,
melalui doa-doa, pembacaan firman Tuhan, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita melewati setiap pergumulan, melewati setiap permasalahan, melewati setiap hal yang di luar nalar kita, kita harus percaya bahwasannya Tuhan ada di tengah-tengah, memegang tangan kita dan menuntun langkah kaki kita. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Kita memerlukan Tuhan untuk menolong kita melewati setiap pergumulan, melewati setiap permasalahan. Banyak hal yang menjadi pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan itu bisa terjadi ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai, bahkan sampai meneteskan air mata. Terkadang kita bertanya, adilkah ini Tuhan? Mampu enggak aku melewati perjalanan hidupku tanpa orang yang aku kasih, tanpa orang yang aku cintai? Tapi kita, Bapak Ibu Saudara, harus mengingat, sebagai orang yang percaya, kita memiliki pengharapan kepada Allah. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Dia akan selalu bersama dengan kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengikut sertakan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan dan mengatasi pergumulan kita? Mari kita renungkan, Bapak Ibu. Kita minta Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, menuntun langkah kita, supaya kita dapat melewati dan keluar dari setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita mendengarkan sabda Allah di dalam mimbar, dalam khotbah-khotbah yang disampaikan. Terkadang banyak orang yang mendengarkan, mengaminkan, tetapi tidak melakukannya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita kembali untuk mengingat firman Tuhan, menjalankannya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hidup kita pun akan merasakan damai sejahtera yang daripada Allah. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita baru selesai memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu, jangan lagi takut, jangan lagi bersedih, jangan lagi gentar. Mintalah Tuhan untuk menolong kita dan menguatkan kita secara pribadi di dalam iman kita. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Kami percaya bahwasannya Tuhan akan menolong umatnya yang berpengharapan dan berserah kepadanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami sudah mendengarkan sabdamu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, membangunkan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang menjadi pergumulan kami, tapi kami percaya Tuhan akan menuntun dan menolong kami. Ya Bapa, sebentar kami sebagai jemaat Tuhan akan melaksanakan aktivitas. Biarlah kiranya Tuhan menolong, melindungi dan memberkati kami. Berkatilah juga keluarga jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Berkati perekonomian, berkati kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terimalah doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita.